Halo, perkenalkan nama saya Marcelo Magapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tim leadership. Baik, materi yang pertama, pengertian kepemimpinan tim. Tim leadership merupakan tindakan untuk memimpin orang lain. Tim leadership dipimpin oleh tim leader yang memahami tanggung jawab, menyelami kondisi anggota, dan bersedia melaporkan diri atas konsekuensi dari tanggung jawab. Selain itu, tim leader juga berkomitmen membawa anggota tim menelusuri kapasitas diri masing-masing hingga menghasilkan prestasi. Kepemimpinan tim merujuk pada kemampuan seorang individu untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Sedang pemimpin tim bertanggung jawab untuk mempengaruhi dan menginspirasi anggota tim agar bekerja secara efektif dan efisien, menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan. Kepemimpinan tim melibatkan serangkaian keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk membangun hubungan kerja yang kuat, memfasilitasi kolaborasi, dan mengelola dinamika tim. Seorang pemimpin tim harus mampu berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan empati, dan menginspirasi anggota tim untuk berkinerja tinggi. Mereka juga harus mampu mengelola konflik, mengambil keputusan yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Yang kedua, tahapan membangun kepemimpinan tim. Yang pertama, membangun tim kerja. Dalam upaya membangun tim kerja adalah kesamaan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dengan terus melakukan brainstorming agar kesepakatan bersama dapat dicapai. Salah satu aspek yang dibangun adalah membagi tugas yang jelas hingga masing-masing anggota mengerti kewajibannya. Terdapat banyak kasus utama yang dibawa oleh individu ke dalam sebuah tim, yaitu kompetensi, kemampuan belajar, kesungguhan kerjasama, kepercayaan, motivasi, dan lain-lainnya. Tantangan membangun kultur yang tepat untuk memotivasi orang, membangun kultur atau norma teamwork akan sulit ketika ada kultur individualisme yang kuat dalam sebuah organisasi. Pemimpin tim harus percaya kepada teamwork, biasanya memiliki posisi yang lebih baik untuk membangun kultur teamwork. Yang kedua, membangun disiplin tim. Tidak ada individu yang sukses tanpa disiplin. Sama halnya tidak ada tim yang sukses tanpa disiplin. Kedisiplinan dapat dibangun dengan menetapkan prioritas-prioritas, menempatkan prioritas dalam kalender, menyediakan sedikit waktu untuk hal-hal yang tidak terduga, mengerjakan masalah satu persatu, membangun sistem yang berlaku, memiliki rencana untuk setiap kegiatan, serta berfokus pada hasil bukan pada kegiatan. Tim membutuhkan anggota-anggota yang berdisiplin. Untuk menjadi tim yang berdisiplin harus memiliki pikiran yang disiplin. Pikiran pemimpin harus aktif secara teratur menghadapi tantangan-tantangan mental dan terus memikirkan hal-hal yang tepat. Yang ketiga, membangun komitmen tim. Komitmen yang berarti janji untuk mengerjakan sesuatu atau sebuah karakter dalam mencapai tujuan. Arti lainnya adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercaya kepada seseorang. Anggota tim berkomitmen memiliki bentuk keterlibatan yang tinggi dalam perusahaan. Tim tersebut bekerja bukan karena diperintah, tapi termotivasi bukan oleh faktor eksternal, melainkan faktor internal yang sumber motivasinya berasal dari dalam dirinya sendiri. Dalam satu tim, idealnya terdapat tujuan dan adanya kemauan serta komitmen antara pemimpin tim dan anggota tim. Harus ada landasan kemauan untuk bersama-sama membentuk suatu tim dan harus memiliki komitmen. Yang ketiga, tim leadership model. Tim leadership model yang dimaksud dalam hal ini adalah menempatkan kepemimpinan dalam menggerakkan efektivitas tim. Ada beberapa model tim leadership, tapi Hills model tim leadership adalah salah satu model yang paling dikenal, terdiri dari kepemimpinan tim beserta anggota tim dengan bekal roadmap yang mampu menganalisis dan mendiagnosa masalah tim kerja, dan kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tim kerja tersebut. His model for team leadership didasarkan pada kepemimpinan fungsional, yaitu tugas pemimpin adalah untuk memonitori tim dan melakukan tindakan apapun untuk memastikan keefektivitas tim. Model ini memberikan alat untuk memahami fenomena yang sangat kompleks dari tim leadership, dimulai keputusan awal kepemimpinan, kemudian tindakan pemimpin, yang terakhir memfokuskan pada indikator efektivitas tim. Pelaksanaan tim efektif dimulai dari mental model pemimpin dari situasi. Mental model yaitu melibatkan tidak hanya komponen dari masalah yang dihadapi tim, tetapi juga aspek lingkungan dan organisasi yang
mendefinisikan konteks lebih besar dari tindakan tim. Pemimpin membangun model dari apa saja masalah tim dan kemungkinan solusi dari masalah tersebut, mengingat kendala lingkungan dan organisasi dan sumber daya. Yang keempat, tingkat atau tahapan model kepemimpinan tim kerja. Yang pertama, tingkat teratas, di mana tim kerja yang efektif dimulai dengan model kepemimpinan situasional, delegasional, partisipasional, koordinasional, dan arahan yang kemudian akan menentukan apakah situasi dan kondisi membutuhkan tindakan langsung atau action, cukup hanya dengan pemantauan atau monitoring semata. Tingkat kedua, di mana terdapatnya intervensi dari kepemimpinan tim kerja internal dan eksternal. Tingkat ketiga adalah yang mencakup tugas relasional dan lingkungan. Dalam konteks ini, fungsi mana yang akan dimainkan tergantung pada jenis dan intensitas intervensi itu sendiri. Tingkat keempat adalah dengan asumsi ketiga langkah pada tingkat ketiga, dia itu dilakukan dengan benar. Maka efektivitas tim kerja akan berdampak pada capaian kinerja yang tinggi melalui fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang kelima, fungsi tim leadership. Fungsi kepemimpinan tim internal. Yang pertama, berfokus pada tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Yang kedua, mengkaji dan mendesain ulang rencana, proses, fungsi, dan aspek lainnya untuk meraih hasil yang diinginkan. Yang ketiga, terjadinya pedoman yang proses pengambilan keputusan dengan bekal koordinasi yang baik serta ketersediaan informasi yang berfokus pada berbagai isu dan fenomena relevan. Yang keempat, pelatihan terhadap anggota tim kerja melalui metode formal dan informal. Yang kelima, menilai keseluruhan dan kinerja secara langsung. Fungsi yang kedua, fungsi kepemimpinan tim eksternal. Yang pertama, pengembangan jaringan kerja guna meningkatkan cakupan pengaruh serta besaran dan keberagaman informasi. Yang kedua, memberikan advokasi atas proses tim kerja sehingga memperoleh pemetaan tentang tim kerja terbaik. Yang ketiga, memberikan dukungan terhadap tim kerja melalui pengakuan dan penyediaan sumber daya. Yang keempat, membekali ketahanan tim kerja dari gangguan lingkungan. Yang kelima, mengkaji dan menilai faktor lingkungan melalui survei dan indikator kinerja lainnya untuk mengetahui sejauh mana dampak terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah berbagi informasi dengan sesama tim kerja. Studi kasus, profil sekolah swasta Bunga Matahari. Sekolah Bunga Matahari Kota Banda Aceh adalah sekolah internasional yang menawarkan pendidikan untuk para pemimpin masa depan. Sekolah ini memiliki program Taman Kanak-Kanak atau TK dan program sekolah menengah atau SMP yang terletak di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Situasi, GSR Bunga Matahari memiliki visi menjadi sekolah untuk mencapai keunggulan dalam pembelajaran yang berkualitas dan membantu kualitas dan nilai keseluruhan untuk anak-anak Aceh. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka sekolah harus memiliki motivasi kerja, komunikasi internal, dan kerjasama tim. Hal ini nanti diharapkan dapat berkontribusi terhadap produktivitas kerja sekolah secara maksimal. Masalah, berdasarkan prasurvei pada sekolah swasta Bunga Matahari yang telah dipaparkan, beberapa karyawan berpendapat bahwa karyawan belum berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, hingga ketepatan waktu akan pekerjaan mereka. Hal ini terlibat dari kualitas atas hasil pekerjaan mereka yang menurun. Yang selanjutnya, solusi yang dapat diberikan adalah memberikan motivasi kuat kepada karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan komunikasi internal, menerapkan pembagian kerja yang jelas dan adil, serta menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan demikian, mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan karyawan akan lebih disiplin, fokus, efisien, dan memiliki kualitas kerja yang lebih baik, sehingga produktivitas sekolah dapat meningkat sesuai dengan visi dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya keterikatan materi dengan studi kasus. Studi kasus ini menggambarkan upaya sekolah Bunga Matahari Kota Banda Aceh untuk meningkatkan produktivitas karyawannya melalui motivasi, lingkungan kerja yang nyaman, komunikasi internal yang baik, pembagian kerja yang jelas, dan program pelatihan.
Dalam konteks ini, fungsi kepemimpinan tim internal seperti berfokus pada tujuan yang jelas, merancang ulang proses, mengolah pengambilan keputusan, melatih anggota tim, dan mengevaluasi kinerja, dan memberikan panduan bagi sekolah untuk mewujudkan prioritas karyawan. Selain itu, langkah-langkah seperti menggunakan metode kolaboratif, mengelola konflik, membangun komitmen tim, memenuhi kebutuhan anggota tim, dan menentukan model 4 juga mendukung upaya pelatihan yang efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan karyawan akan menjadi lebih fokus, disiplin, efisien, dan memiliki kualitas kinerja yang lebih baik sesuai dengan visi dan tujuan Sekolah Bunga Matahari. Yang terakhir, inilah quotes dari Jack Welch mengatakan bahwa ketika Anda menjadi pemimpin, Anda tidak diberi mahkota. Anda diberi tanggung jawab untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.